Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dalam melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Jadi, Bapak akan membimbing anak-anak belajar dari rumah dari pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Nah, perkenalkan nama Bapak Igede Putrowiantara. Bapak bertugas mengajar kelas 4 di SD Negeri 4 Yehmangkau, tepatnya di Banjar Sekar Kejuluk Lod. Nah, sebelum kegiatan belajar dimulai, mari kita berdoa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak nantinya dapat mendapatkan manfaat yang baik juga. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama adalah anak-anak nanti dapat menuliskan informasi penting yang termuat dalam teks yang dibaca dengan benar. Kemudian, anak-anak nanti mampu menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian, anak-anak nanti bisa dengan melihat video atau dengan membaca yang ada di buku, anak-anak bisa membuat kolase dan montase. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran anak-anak kali ini adalah menyebutkan perlunya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak bisa membuat seni, karya, mozaik, dan aplikasi dengan baik juga. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang beberapa jenis keragaman ekonomi di Indonesia. Antara lain adalah seperti ekonomi pertanian atau agraris, kemudian peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, selain dari keempat kegiatan ekonomi atau keragaman ekonomi yang ada juga beberapa kegiatan ekonomi, antara lain adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, kemudian aktivitas ekonomi di bidang perindustrian, dan aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, serta yang terakhir adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, untuk yang pertama, keragaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Jadi, dalam kegiatan ini, aktivitas ekonomi di bagian pertambangan itu memiliki dua hal atau dua jenis, yaitu salah satunya adalah migas dan non-migas. Yang pertama migas. Migas itu adalah kegiatan pertambangan yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Kemudian non-migas itu seperti tambang batu bara, emas, nikel, besi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak akan berikan sebuah video bagaimana sih tambang yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu tambang batu bara yang terbesar di Indonesia yang berada di bumi bagian barat, selatan ya, tepatnya di Kalimantan Selatan. Ada bulldozer besar. Nah, yang hitam-hitam ini bukan pasir atau arang, tapi ini adalah batu bara. Batu bara bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Itu tadi cuplikan dari kegiatan ekonomi dalam bidang pertambangan. Kemudian kita lanjutkan kegiatan atau aktivitas ekonomi di bidang perindustrian. Ya, apa sih perindustrian itu? Jadi perindustrian itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya itu pengemasan air mineral, otomotif, kerajinan tangan yang dijual, kemudian sepatu, kaos, itu merupakan salah satu aktivitas ekonomi di bidang industri. Nah, untuk di lingkungan kita atau lingkungan Yehmangkau, Yehmang dan Yehmangkangin itu pasti ada kegiatan ekonomi di bidang industri. Contohnya di Yehmangkangin itu ada kegiatan ekonomi di bidang industri berupa kemasan air mineral, yaitu Numare. Kemudian yang ketiga adalah dalam bidang perdagangan.
dalam bidang perdagangan, itu potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Seumpamanya, pernah lihat anak-anak orang yang mengirim busung atau janur ke Denpasar? Kenapa kok dari sini dikirim ke Denpasar? Itu karena tiap-tiap daerah memiliki potensi alam yang berbeda. Mungkin di sana terlalu sedikit, makanya dicarikan di sini. Jadi itu adalah aktivitas kegiatan perdagangan. Jadi dalam kegiatan ekonomi dalam bidang perdagangan itu beragam. Antara lain bisa berupa kita lihat di pasar, kemudian di rumah-rumah anak-anak mungkin ada yang berjualan atau berdagang. Kemudian yang lainnya adalah menggunakan perantara, kita juga bisa. Sendiri juga berdagang atau dalam perdagangan juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Nah, jadi di Indonesia sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Contohnya adalah jasa guru, kemudian jasa konsultan hukum yang ada di buku anak-anak, kemudian jasa pariwisata, dan jenis kegiatan jasa lainnya. Selanjutnya, tugas yaitu informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, jadi anak-anak disuruh tuliskan informasi-informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2. Informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah kita lihat bukunya, yaitu pada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Lihat bukunya, sudah. Ini adalah informasi penting yang Bapak peroleh dari kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertambangan hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Jadi, dalam bidang pertambangan itu ada migas dan non-migas. Jadi itu adalah berupa sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi kita harus maksimal dan optimal dalam pemakaiannya. Tidak boleh berlebihan, karena ini ingat, tidak bisa diperbarui. Kemudian di bidang jasa, kita lihat bukunya, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Jadi aktivitas ekonomi di bidang jasa itu menyangkut kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau orang. Nah, untuk informasi penting yang lainnya, silakan nanti anak-anak bisa kerjakan di rumah. Aktivitas ekonomi dalam keluarga, jenisnya itu pertanian. Kalau kita di daerah sini, di Embangkau, itu pasti ada kegiatan atau jenis aktivitas ekonomi dalam pertanian. Berapa banyaknya? Seumpamanya kalau di rumah ada satu, seumpamanya dagang ada satu, buat satu. Tapi kalau kita bersama teman-teman, kita bisa menanyakan, si A ada pertanian enggak? Jenis aktivitas ekonomi pertanian enggak di rumahmu? Ada, satu. Si B tanyakan, ada, dua berarti ada. Dan seterusnya. Bidang jasa juga begitu. Ada mungkin yang jadi satpam, orang tuanya. Berapa banyak teman-teman yang memiliki orang tua atau mempunyai orang tua jadi satpam? Tulis di sana. Ya. Kita lanjut, yaitu sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare. Ya, ingat, tolerare. Yang artinya adalah sabar memberikan sesuatu. Kemudian, toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nah, Bapak langsung saja ke intinya adalah berikut adalah beberapa sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, dan ras beserta gendernya.
Yang pertama adalah toleransi dalam keragaman agama. Nah, kebebasan beragama itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar berumat agama. Jadi, sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti yang pertama, ada tindakan tidak menghina agama yang diyakini orang lain, kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian toleransi keberagaman suku dan ras. Jadi di Indonesia kita tahu banyak suku yang ada. Setiap pulaunya itu memiliki suku-suku yang berbeda. Contohnya di Bali, itu suku Bali. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan atau mengucilkan suku lain ketika seumpamanya ada teman yang sekolah di tempat kita atau di sekolah kita, dia adalah suku Baduy seumpamanya. Tidak boleh kita menjauhi mereka. Jadi kita harus ada rasa toleransi. Kemudian toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Setiap daerah memiliki masyarakat dengan sosial budaya yang berbeda. Maka kita harus memupuk tinggi toleransi untuk mempersatukan, untuk mengutuhkan keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Contohnya, Bapak berikan contoh bangga terhadap budaya sendiri. Kemudian, menyaring budaya luar yang masuk. Menghormati hasil kebudayaan suku lain. Ini adalah salah satu sikap toleransi dalam beragama, dengan ras juga. Ya, ini ada orang Hindu dan Islam. Ini orang Kristen dan Islam. Ya, itu adalah sikap toleransi yang ada di Indonesia. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Jadi kita tidak bisa, tidak harus, dan tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam bermain atau berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Anak-anak tidak boleh baru dia perempuan sendiri, apalagi di kelas kita bully. Tidak boleh. Informasi dari bacaan tersebut yang bisa Bapak ambil adalah sebagai warga negara Indonesia wajib melaksanakan sikap toleransi, baik dalam toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Kita lanjut langsung ke pembelajaran 5. Anak-anak sudah pasti pernah membuat kolase atau montase. Itu adalah salah satu karya seni dengan teknik tempel. Kita lihat dulu cara membuat montase. Mungkin anak-anak pernah lihat ini sebelumnya. Ya, ini adalah salah satu montase atau karya seni montase. Nah, jadi gambar montase itu adalah ditempel-tempelkan atau gambar yang dihasilkan dari gambar yang sudah jadi ini. Ya. Caranya adalah bagaimana? Yang pertama kita persiapkan gunting, lem, kemudian alas seperti kertas karton atau apapun itu, kemudian bisa gunakan majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita gunting-gunting, ya. Ini beberapa gambar digunting, kemudian nanti kita akan satukan. Itulah yang dinamakan montase. Kita tempelkan sekarang. Ya, ini background atau latar belakangnya. Ya. Ya, itu yang pertama adalah rumahnya ditempel, gambar rumah, potongan gambar rumahnya ditempel, kemudian mobil
memberi makan ayam, semuanya ditempel menjadi satu kesatuan. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah montase. Cara membuat montase yaitu dengan cara menggunting-gunting kertas atau menggunting sebuah gambar dengan menyatukannya nanti menggunakan perekat. Kita lanjut ke kolase. Cara membuat kolase. Dalam bacaan atau dalam teks bacaan cara membuat kolase itu kita menggunakan bahan-bahan yang mudah dicari seperti daun yang sudah kering, kemudian kertas bekas, bisa kulit kayu juga bisa, dan biji-bijian juga bisa. Nah, ini cara pembuatannya. Apakah ini kupu-kupu nantinya atau apa? Silakan nanti anak-anak kira-kira apa ini? Ya, ternyata itu dipakai sebagai matanya. Nah, ini ternyata lebah, ya. Kemudian ditempellah bunga yang masih segar. Nah, nanti Bapak beritahu kenapa menggunakan bunga yang masih segar dan apa kerugian jika menggunakan bunga yang masih segar atau bahan mentah. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ini adalah kolase. Nah, apa keuntungan dan kerugian dalam menggunakan tumbuhan hidup atau yang masih segar? Itu keuntungannya adalah yang pertama, warna itu pasti bagus. Karena seperti tadi menggunakan bunga yang masih segar, warnanya bagus. Kerugiannya adalah tidak bisa dipakai lama karena warna yang bagus tersebut hanya bertahan beberapa saat. Kemudian kita lanjutkan yaitu ke kegiatan ayo membaca. Melaksanakan sikap toleransi. Melaksanakan sikap toleransi di lingkungan keluarga. Yang pertama itu seperti yang tadi dibacakan, yaitu yang pertama adalah kita di lingkungan keluarga harus membantu orang tua kita dalam bekerja maupun membersihkan rumah atau membersihkan sampah-sampah yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, kita membantu adik atau kakak yang sedang mengalami kesulitan. Jika kita bisa membantu, kita wajib untuk ikut membantu. Dan yang ketiga, kita menghargai perbedaan antara keluarga. Seumpamanya kita ada perbedaan pendapat dengan kakak atau adik, kita tidak boleh saling memaki, apalagi saling membenci, tidak boleh. Itu adalah sikap toleransi dalam lingkungan keluarga. Kemudian dalam lingkungan sekolah, kita itu wajib, yang pertama kita wajib menaati tata tertib. Yang kedua atau selanjutnya, tidak boleh saling membeda-bedakan suku atau ras orang lain. Kemudian menjaga ketentraman saat belajar dan menghargai perbedaan pendapat ketika ada tugas kelompok, terutama anak-anak tidak boleh baru tidak digunakan jawaban anak-anak atau pendapat anak-anak marah, tidak boleh. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi dalam lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat. Anak-anak sekarang karena tidak sekolah pasti sering melihat kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan lain sebagainya. Maka kita wajib dalam masyarakat itu adalah ikut dalam kegiatan sosial. Itu yang terutama kalau di masyarakat. Kemudian ramah terhadap tetangga, jangan saling bermusuhan, nanti tepuk di jalan jadi kepedihan, tidak boleh ya. Kemudian melaksanakan gotong royong dalam pembangunan apapun itu. Contohnya seperti kemarin di Mangkau ada jalan jebol, itu masyarakatnya gotong royong ya untuk membangun jalan agar bisa dilalui sepeda motor maupun mobil. Ya, ini adalah salah satu contoh arti penting dalam melaksanakan sikap toleransi. Yaitu yang pertama Bapak buat itu adalah
membentuk persatuan bangsa. Itu sangat penting. Toleransi itu sangat penting untuk persatuan bangsa. Jika di Indonesia tidak ada toleransi, mungkin sudah perang dari dulu antara suku atau ras dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan kerukunan warga. Mungkin dari bacaan tersebut anak-anak juga bisa menambahkan apa mungkin informasi penting atau arti penting yang anak-anak dapatkan dari bacaan tersebut. Silakan. Pembelajaran 6. Jadi ini karya mozaik, itu kamu dapat menggunakan kertas warna-warni. Kemudian gunting kecil-kecil, warnai. Bisa selanjutnya dibuat sketsa dulu dan lain sebagainya. Kemudian kalau aplikasi itu adalah sebagai contoh untuk menghias sampul buku. Contohnya nanti Bapak berikan dalam video. Karya seni aplikasi berbahan dasar panel. Ini bisa gunakan panel atau kertas warna. Ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana caranya. Nah, seperti ini. Buat pola gambar dulu. Ya. Lihat. Nah, itu adalah matanya. Jadi ini kemungkinan besar yang bulat ini adalah sebagai badan atau kepalanya. Nah, Bapak percepat dulu. Ini adalah membuat tutup tepat pensil. Nanti hasilnya kita lihat ya. Karya seni aplikasi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dia membuat tempat pensil dengan cara menggunakan kain panel. Ya. Yang kedua ini. Nah, ini menggunakan panel juga kain ini. Jadi alat perekatnya itu, bahan perekatnya itu menggunakan lem tembak ya, yang dipanaskan supaya merekatnya itu bagus. Ya. Nah ini, itu membuat Angry Bird. Nah itu. Jadi untuk membuat karya seni aplikasi itu kita bisa menggunakan kain panel atau kertas warna ya. Cara membuat karya mozaik. Yang pertama, dalam buku itu tertera buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Nah, jadi kita gambar dulu. Kemudian siapkan bahan. Kemudian kita potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil. Kemudian tempelkan potong-potongan bahan tersebut pada gambar. Bapak contohkan lagi alat dan bahan, yaitu gunting, kemudian ada pensil untuk sebagai sketsanya. Nah, ini akan membuat burung Garuda ya. Jadi yang pertama bahannya itu ya kertas A4 kalau punya, kalau tidak ya gunakan mungkin dari kardus bekas bisa ya. Alatnya gunting. Kemudian potongan-potongan kertas tadi itu bahannya lem dan spidol warna. Yang pertama kita adalah membuat pola gambarnya dulu. Ya. Nah, buat pola gambar sesuai apa yang diinginkan. Kemudian kasih lem dan kertas yang tadi dipotong-potong itu, potongan kertasnya itu digunakan untuk menempel bagian dari gambar anak-anak ya. Seperti ini. Ya. Dan hasil akhirnya itu seperti ini. Kita lanjut. Ki Hajar Dewantara itu diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia itu tahun 1959, yaitu oleh Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama.
Kemudian gelar diberikan atas jasa, yaitu merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari lahir Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah 2 Mei. Maka 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara ini lahir dan berasal dari keluarga ningrat di Yogyakarta. Yaitu nama aslinya Ki Hajar Dewantara itu adalah Raden Mas Diningrat. Pada umur 40 tahun, dia ganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Dan setelah LSE atau ELS, Sekolah Dasar di Belanda, kemudian melanjutkan ke Stopia, yaitu kedokteran di Bumi Putera. Namun, beliau tidak selesai dalam pendidikannya. Kemudian beliau menjadi wartawan di banyak surat kabar. Ya, tulisan beliau itu mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Kemudian beliau aktif di bidang politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Pada tahun 1912, beliau dan Douwe Dekker itu mendirikan Inside Party, ya, yaitu partai yang tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi 1913 beliau mengkritik pernyataan 100 tahun bebasnya Belanda dari Prancis. Kemudian akibatnya beliau itu dibuang ke Belanda. Kemudian pada 3 Juli 1932 beliau kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Nah, dari sekolah inilah lahirlah konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan jadi republik, beliau itu diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Dan akhirnya beliau wafat pada tanggal 28 April 1959. Nah, jadi jasanya itu terus dikenang. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.